Hai hai hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kita sob. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Convict yang dirilis tahun 2014. Film ini berkisah tentang kerasnya kehidupan di dalam penjara. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang tentara bernama Ray yang tengah melakukan tugas militer dan hendak pulang ke negaranya. Ia memutuskan untuk pensiun dan memilih hidup damai bersama kekasihnya. Ray pun menemui kekasihnya yang bernama Kelly yang saat itu sedang piknik di pinggir sungai dengan niatan untuk melamarnya. Kemudian ketika Kelly menoleh ke belakang, dirinya kaget lantaran Ray tiba-tiba berada di belakangnya. Saat hendak pergi, tiba-tiba Kelly lupa akan bukunya dan Ray pun mengambilkannya. Namun, saat Kelly menunggu di mobil, datang dua orang pria menggunakan mobil. Salah satu pria itu bernama Tim dan berusaha menggoda Kelly. Pada awalnya, Ray dan Kelly tak memperdulikan akan hal itu. Namun Tim turun dari mobil dan menunjukkan pisangnya yang alot di hadapan Kelly. Ray yang tak terima, ia pun menghajar Tim dan temannya. Kemudian, Tim pun mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk Ray. Namun Ray dengan mudah menangkisnya, dan pisau itu malah menusuk Tim. Singkat cerita, Ray mendapat tuntutan dan pada saat itu, Ray menceritakan kronologi kejadiannya. Namun sang pengacara memberi dua pilihan, dan menyuruh Ray untuk mengaku saja. Karena jika Ray mengaku, dirinya hanya diberi 2-3 tahun penjara. Namun apabila Ray tetap pada pendiriannya, maka hukumannya akan lebih berat, yaitu selama 8 tahun penjara. Dengan terpaksa, akhirnya Ray pun mengakuinya. Kemudian, scene berganti, memperlihatkan ayahnya Tim yang terlihat sangat dendam kepada Ray karena telah membunuh anaknya. Sang ayah yang merupakan orang kaya, ia pun sudah meminta identitas Ray pada temannya. Bahkan mengetahui di mana Ray akan dipenjara. Setelah itu, sang ayah pun langsung menemui kepala sipir yang bernama Jack Comboy. Ayah Tim menyogok Jack dengan sekoper uang agar mau menyiksa Ray hingga tewas. Jack pun membagi uang itu kepada ketiga sipirnya untuk menjalankan perintah dari ayahnya Tim. Di hari pertamanya masuk penjara, Ray langsung disambut bogem mentah dari salah seorang sipir bernama Rico. Kemudian datang wakil kepala sipir yang baik dan jujur, ia bernama William. Siang harinya, saat berada di lapangan, Ray disenggol oleh seorang pria yang bernama Frank. Karena hal itu, mereka pun adu jotos. Lalu datang sekelompok orang yang diketuai oleh pria bernama Mason. Ia pun melindungi Ray dari Frank. Di penjara, Ray ditugaskan di perpustakaan bersama pria yang bernama David yang akan menjadi teman baik Ray. Saat para sipir menggerebek kamar sel Ray, mereka menemukan foto perempuan yang tak lain dan tak bukan ialah Kelly. Rico pun sangean atas foto Kelly hingga menjilatinya, kemudian merobeknya untuk memancing amarah Ray agar dirinya melawan. Namun, Ray pun tidak terpancing emosi sama sekali, hingga teman Rico bernama Victor pun kasihan pada Ray dan melerai Rico. Ketika Ray sedang mandi, ia didatangi seorang pria berbadan besar. Diketahui pria itu bernama Hammer. Ia mengatakan jika dirinya menyukai Ray dan menyuruh Ray jongkok untuk mengelomi pisangnya. Namun Ray langsung menghajar Hammer. Dan lagi-lagi ketiga sipir datang dan membawa Ray menghadap Jack si kepala sipir. Jack dan ketiga sipirnya terus mengintimidasi Ray. Victor pun menyuruh mereka untuk berhenti karena merasa kasihan kepada Ray. Beberapa jam kemudian, saat makan siang, Ray bertemu dengan orang-orang baik, yaitu David dan Jayde. Di perpustakaan, Ray berbincang dengan David, yang ternyata David lebih lama masa hukumannya di penjara. Karena dulunya, ia telah merampok uang, juga membunuh 2 penjaga keamanan dan seorang polisi. Namun, uang rampokan itu tidak pernah ditemukan oleh pihak berwenang hingga saat ini. Beberapa hari kemudian, Kelly mendatangi Ray untuk menjenguknya. Ray pun terlihat senang karena ini merupakan kunjungan pertamanya. Namun,
tak sampai 1 menit mereka berbincang, Rico menyuruh Ray untuk kembali. Saat di perpustakaan, Ray meluapkan emosinya lantaran ia heran mengapa dirinya mendapat perlakuan yang berbeda dengan tahanan lain. Saat di lapangan, terlihat Jayde yang dihampiri oleh Hammer. Di sini Hammer menghajar Jayde hingga Ray datang membela Jayde. Tak lama, perkelahian itu dilerai oleh sipir Williams. Ketika Ray mendapat hukuman untuk membersihkan toilet, ia didatangi oleh Frank yang kala itu hendak menghajar Ray di hari pertama masuk penjara. Di sini Ray berhasil melumpuhkan Frank, namun lagi-lagi ketiga sipir itu datang dan menyiksa Ray. Kali ini Jack juga berada di sana. Lalu ia menusuk lubang anus Ray menggunakan tongkat. Victor yang melihat aksi itu, ia merasa kasihan kepada Ray. Kemudian ia berbincang dengan 2 rekannya. Di sini ia mengungkapkan bahwa dirinya tak mau menerima uang suap itu dan meminta agar mengakhiri penyiksaan ini. Dan jika tidak segera dihentikan, maka Victor akan melaporkannya. Setelah perbincangan selesai, Rico dan rekannya bernama Fox menemui Jack untuk memberitahu perihal Victor yang mengancam mereka. Jack pun menyuruh Rico dan Fox untuk menyelesaikannya. Kemudian saat Rico dan Fox menggeledah salah satu seorang tahanan, mereka menemukan sebuah senjata api di dalam bantalnya. Akibat dari hal itu, si tahanan pun ditugaskan untuk membersihkan kamar mandi. Namun ternyata, di balik tirai, ia menemukan Victor yang sudah bersimbah darah, yang ternyata semua itu adalah rencana Rico dan Fox untuk mengkambing hitamkannya. Ketika Ray dan David berbincang, Ray bertanya, kenapa Mason menjadi orang yang paling berkuasa di tempat ini? David pun menjawab, jika Mason banyak uang karena ia dan gengnya merupakan bandar narkoboy. Lalu, Mason dan gengnya menghampiri Ray yang dianggapnya tidak mau bergabung ke dalam gengnya. Saat Ray sedang mandi bersama David, ia bercerita bahwa ia mempunyai anak yang sudah 15 tahun tidak terdengar kabarnya. Namun, tiba-tiba anak buah Mason menghampiri Frank yang sedang mandi, kemudian membunuhnya agar kelompok geng Frank mengira kalau Ray lah yang telah membunuhnya. Setelah itu, Ray pun menemui gengnya Frank yang diketuai oleh Dodo. Di sini Ray mengatakan bahwa bukan dialah yang telah membunuh Frank, melainkan anak buah Mason lah yang telah membunuh Frank. Saat Ray yang tengah cukuran, dia didatangi oleh anak buah Mason dan menyuruh Ray untuk menghadap Mason di sel penjaranya. Di sini terlihat Mason murka kepada Ray lantaran ia telah melindungi Ray selama ini, namun Ray tak tahu berterima kasih. Di sisi lain, terlihat Jayde yang dihampiri oleh Hammer dan anak buahnya. Lalu mereka menyekap Jayde. Setelah kejadian itu, Mason menyuruh Jayde untuk membunuh Hammer. Namun Ray mencoba mengingatkannya bahwa jika Jayde melakukannya, maka hal itu akan menghantui seumur hidup. Singkat cerita, Kelly menjenguk Ray kedua kalinya. Namun Rico dan Fox menyuruh Kelly untuk membuka semua pakaiannya dengan alasan pemeriksaan sebelum bertemu Ray. Dengan terpaksa, Kelly pun harus menuruti permintaan tersebut. Kemudian, Rico menunjukkan video Kelly yang sedang telanjang. Melihat hal itu, Ray pun sangat kesal. Keesokan harinya, Mason yang marah kepada Ray karena menolak ajakannya bergabung dengan gengnya, ia pun menyuruh Rico dan Fox untuk membawanya ke sebuah bengkel. Di sini, Mason mengancam Ray dan mengatakan jika dirinya akan membunuh David dan Kelly. Mendengar hal itu, Ray pun sangat marah dan mencoba menyerang Mason, namun dihalang oleh Rico dan Fox, hingga Ray pun menghajar kedua sipir itu. Akibat dari kejadian tersebut, Ray pun dipindahkan ke sel isolasi yang membuatnya mengalami gangguan jiwa. Setelah sekian lama di ruang isolasi, William mengajak Ray untuk keluar. William yang ingin mencari informasi, dirinya menanyakan tentang beberapa hal. Mengapa Ray bisa mendapatkan perlakuan yang buruk? Namun Ray tak mau menjawab karena dirinya tidak mempercayai siapapun yang berada di penjara ini. Kini Ray sudah pulih dan saat sedang berolahraga, Jayde dipaksa Mason untuk membunuh Ray. Namun Jayde tidak melakukannya karena Ray sudah berbuat baik kepadanya. Karena hal itu, Jayde pun didatangi oleh Mason dan membunuhnya. Di perpustakaan, David memberitahu Ray tentang Jayde yang sudah tewas.
Di lapangan penjara, Ray mencoba mempermalukan Mason dengan mengatakan Mason adalah seorang pengedar. Ia dilindungi sipir bajingan, namun kalian anak buahnya hanya diperalat Mason. Dan jika kalian sudah dianggap tak berguna, kalian akan dibunuh seperti Jayde. Anak buahnya yang tak terima langsung menghajar Ray. Namun dengan mudah, Ray melumpuhkan anak buah Mason. Rico dan Fox hendak melerai, namun Jack menyuruhnya untuk membiarkannya. Di sini, William mulai menjadari jika Ray yang diperlakukan beda dengan tahanan lain, semua itu adalah ulah Jack. Semua napi menyuruh Mason untuk berduel dengan Ray. Ray yang identitasnya merupakan mantan militer jelas dengan mudah melumpuhkan Mason. Saat Ray hendak mencekik Mason sampai mati, Ray menoleh ke arah David dan David melarangnya. Akhirnya, Ray melepaskan cekikan itu. Setelah Mason terlepas, salah satu anak buahnya melemparkan benda tajam untuk menusuk Ray. Namun saat Mason hendak menusuknya, David melindungi Ray sehingga David rela ditusuk oleh Mason. Di sisi lain, Dodo yang dendam pada Mason yang telah membunuh Frank anak buahnya, ia pun membunuh Mason hingga tewas. Kemudian William membawa Ray menemui si kepala sipir. Ray menanyakan mengapa kau melakukan semua ini. Jack pun menjawab, memang dirinya lah yang telah melakukan semua ini. Jack juga mengatakan jika dirinya menyiksa Ray seumur hidupnya dan tak akan bisa keluar dari penjara. Dan ia mengungkapkan jika dirinya melakukan semua ini adalah perintah ayah Tim yang sudah memberinya uang banyak. Namun di balik itu, Ray sudah merekam semua perkataannya itu atas bantuan dari William. Akhirnya, William membawa polisi untuk menangkap Jack, Rico, dan Fox. Setelah itu, Ray pun menemui David yang sudah siuman. David mengatakan perihal uang yang dulu ia rampok dan menyuruh Ray untuk menggunakan uang itu untuk hidup damai bersama Kelly. Karena David yang sudah tua dan tak mungkin bisa keluar dari penjara tersebut, David hanya meminta Ray memberikan satu tas uangnya untuk anaknya yang tinggal di Guilford. Akhirnya, Ray pun dibebaskan dari penjara dan kekasihnya Kelly sudah menyambutnya di luar. Singkat cerita, Ray sudah mendapatkan uang itu, ia menemui anaknya David dan memberikan satu tas uang. Ray juga menyuruh anaknya David agar mau berkunjung ke penjara untuk menemui David ayahnya. Dan di akhir film, memperlihatkan Ray yang akan menjalani hidup baru bersama Kelly. Sementara, ayah Tim dijebloskan ke penjara karena dirinya lah dalang dari semua ini. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menusukkan.